Sejauh mana sih sistem pilkada berperan sebagai cermin yang tepat terhadap kehendak rakyat, Ibu? Satu-satunya cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yaitu Menurut Ibu, seperti apa pengaruh teknologi terhadap keamanan pemilu di era digital itu? salah satu alat utama. Kenapa kita perlu berpartisipasi dalam pilkada ini, khususnya teman-teman pemilih pemula, Ibu? Ya, karena kita mau hadiahnya surga. Kira-kira Bu, dalam sistem pilkadanya kita sejauh mana sih representasinya dalam memastikan keadilan-keadilan dalam pilkada? Berbicara soal keadilan, ya tentu akan berbicara tentang bagaimana substansi regulasi itu disusun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman pemilih, apa kabar? Semoga kita sehat selalu. Kembali lagi di podcast KPU Kabupaten Bantaeng bersama saya, Aul, yang akan menemani teman-teman pemilih selama beberapa menit ke depan. Teman-teman pemilih, saat ini masyarakat sedang banyak membahas isu mengenai bonus demografi. Kehadiran generasi milenial dan bonus demografi adalah dua kesempatan emas yang tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas yang memproyeksikan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2025 mencapai angka 305,6 juta jiwa, di mana angka penduduk yang berada dalam pusaran usia produktif pada tahun 2030 diperkirakan mencapai 70% atau 180 juta jiwa. Lalu apa kaitannya dengan bonus demografi dengan pilkada tahun 2024? Nah, pertanyaan tersebut akan dijawab oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, yang kebetulan sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau dari Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat sore, Ibu. Sore, Ananda yang cantik. Iya, apa kabar, Ibu? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Iya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sekarang masyarakat sedang hangat-hangatnya membahas mengenai isu bonus demografi, dan kita akan mengaitkan mengenai bonus demografi ini dengan pemilu, khususnya pilkada tahun 2024, Ibu. Iya, namun sebelum kita membahas lebih jauh, Ibu, mungkin Ibu bisa menceritakan mengenai aktivitas dan keseharian Ibu sebagai bagian dari KPU Sulawesi Selatan, Ibu. Oh iya, terima kasih. Untuk bincang-bincangnya di hari ini ya, terkait ini menarik sekali dari apa yang sudah dipaparkan oleh Ananda di awal. Kemudian ini saya ditanya nih soal bagaimana aktivitas. Ya, saya menyampaikan bahwa pengalaman penyelenggaraan pemilu saya itu mulai dari 2008 ya. Saya sudah menjadi penyelenggara pemilu, terus sudah tahun ke-16 ya di tahun ini. Aktivitas keseharian sampai hari ini di KPU Provinsi, karena periode lalu juga saya mengampu sebagai Divisi Hukum dan Pengawasan, saya juga kemudian memilih kembali saat Divisi Hukum dan Pengawasan saat terpilih menjadi anggota KPU periode kedua. Jadi konsentrasi mengawal kawan-kawan penyelenggara pemilu untuk mengabdi di KPU di bagian khusus hukum dan pengawasan, memastikan seluruh kerja-kerja kawan-kawan penyelenggara pemilu betul-betul on the track, sehingga nanti hasil pelaksanaan pemilihan kita juga sebagaimana yang sering dikatakan mewujudkan pemilu yang demokratis.
Ya, luar biasa sekali. Berarti belakangan ini cukup padat ya Ibu, apalagi menjelang Pilkada 2024. Iya. Ya, Ibu Dr. Upi Hastati SHMA selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan di KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi bagaimana sih Bu, sejauh mana sih sistem pilkada berperan sebagai cermin yang tepat terhadap kehendak rakyat Ibu? Iya, saya kira yang namanya pemilu ya, kalau pemilu itu kita kan sedang memilih presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif dari RI sampai kabupaten kota. Kalau pemilihan, ya kita sedang memilih pemimpin-pemimpin yang nantinya akan menjadi gubernur, wakil gubernur, kemudian bupati dan wakil bupati di level daerah masing-masing. Nah, saya kira dua konsep pelaksanaan pemilu dan pemilihan ini adalah konsep pesta rakyat. Kembali lagi, tadi saya katakan bahwa pemilu dan pemilihan ini adalah semua konsepnya pesta demokrasi rakyat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Satu-satunya cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yaitu pemilu. Karena rakyat tidak bisa berkuasa secara sendiri-sendiri. Kedaulatan yang dimilikinya itu per individu yang harus disatukan wujudnya dalam proses pelaksanaan pemilu, yaitu tentu dalam menggunakan hak pilihnya. Nah, saya kira pada proses pemilu dan pemilihan sama saja modelnya, konsep pelaksanaan pestanya di mana ada alat yang namanya surat suara untuk mewujudkan keterwakilan pilihan pemimpin yang ingin dia pilih. Nah, saya kira sama-sama ini pemilu dan pemilihan tidak ada bedanya, masing-masing konsep utamanya adalah mewujudkan hak politik rakyat. Iya, sehingga rakyat itu bisa berwujud kedaulatannya dengan memilih pemimpin. Menurut Ibu, seperti apa pengaruh teknologi terhadap keamanan pemilu di era digital Ibu ya? Sebenarnya kalau saya IT ya, dukungan IT ya, teknologi itu adalah juga salah satu sarana untuk pemilu itu lebih berkualitas sebenarnya. Kalau tadi Anda katakan ya, generasi Z ini lebih banyak mengenali calon, lebih banyak mengenali ini ya, proses pemilu itu dari media sosial. Artinya adalah media sosial alat yang memudahkan, tidak perlu harus bingung mencari informasi yang sifatnya tertulis, misalkan bagaimana regulasi menjadi pemilih, bagaimana regulasi menjadi untuk mensalurkan hak politiknya. Ini semua bisa diupdate lewat teknologi. Nah, kemudian begitu juga untuk bagaimana mengenali betul-betul calon pemimpinnya. Iya betul Ibu, seperti yang kita lakukan sekarang, kita memanfaatkan podcast ini untuk menyasar seluruh kaum-kaum milenial maupun kaum-kaum dari generasi Z untuk membahas mengenai pilkada bagaimana ke depannya. Jadi kalau Ibu, mengapa kita perlu mengadakan pilkada atau mengapa kita perlu berpartisipasi dalam pilkada ini, khususnya teman-teman pemilih pemula Ibu? Iya, saya tuh suka berseloteh begini ya, meskipun guyon, tapi itu hal yang pasti. Mengapa penting untuk kita menggunakan hak pilih? Ya, karena kita mau hadiahnya surga. Jangan melulu, Masya Allah. Iya, ibadah itu dipandang cuma puasa, sholat, zakat. Tanpa sadar, kita ini sebenarnya memilih pemimpin itu adalah mengurusi hajat orang banyak. Bayangkan kalau pemimpin itu amanah, mengurus pendidikan, mengurus soal makan minum, pokoknya mengurus seluruh kepentingan makhluk yang ada di atas muka bumi, dari dia direncanakan lahir dan sampai matinya, seluruhnya diurus oleh pemerintah. Bukankah itu adalah pahala yang luar biasa? Nah, kalau memilih pemimpin yang amanah, tentu hak-hak
pendidikan buat anak-anak generasi milenial juga kan akan masuk dalam kebijakannya. Berapa banyak anak-anak bangsa dan yang dia pikir adalah jangka pendek, menengah, dan jangka panjangnya. Nah, kalau pemimpin yang dipilih pada hari H itu betul-betul kembali ya amanah seperti itu tadi, saya kira juga ada peran-peran rakyat. Bukankah pemimpin itu terpilih karena adanya rakyat yang memilihnya? Ya, apalagi Seperti konsep itu. demokrasi ini Bu, dari Iya. rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Iya, Ya. makanya saya bilang ini kalau kita, makanya apa-apa urusan dunia ini itu tidak boleh dilepaskan dari konsep agama, karena pasti saya rasa hasilnya akan lebih baik. Menggerakkan warga untuk siapa sih yang tidak mau surga? Saya kira agama manapun ketika menyebut surga pasti kan mau. Nah, makanya sangat penting sekali untuk menggunakan hak politik itu. Sangat penting sekali untuk menggunakan hak pilih itu. Kira-kira Bu, dalam sistem pilkadanya kita sejauh mana sih representasinya dalam memastikan keadilan dalam pilkada, dalam proses pemilihannya? Saya kira dalam undang-undang ya, regulasi KPU itu kan adalah lembaga yang hanya sifatnya eksekutor dari regulasi. Jadi berbicara soal keadilan ya tentu akan berbicara tentang bagaimana substansi regulasi itu disusun. Nah, kalau regulasinya sudah mengatur di dalamnya keadilan dalam proses pemilihan, pasti yang dieksekusi KPU juga akan harus melakukan keadilan itu. Misalkan dari sisi representasi peserta pemilu itu untuk semua, yang diatur adalah batasan umur. Siapa saja warga negara Indonesia sepanjang punya hak dipilih dan memilih bisa maju menjadi calon. Hanya dalam beberapa syarat tertentu, misalkan diatur calon itu yang diajukan harus dasarnya diajukan oleh partai politik atau calon perseorangan. Semua juga diberlakukan sama. Jadi dari sisi keadilannya. Nah, kemudian keadilan dari sisi jenis kelamin juga kan tidak dibatasi. Iya, betul. Ya, peserta pemilu mau mengajukan perempuan boleh, Iya, laki-laki boleh. Sudah ada masing-masing kuotanya. Iya, jadi kembali pada teori dasarnya warga negara itu punya hak dipilih dan memilih. Sepanjang batasan usianya bersyarat, batasan pengusulannya bersyarat, maka KPU harus mengakomodir seluruhnya. Nah, saya kira dari sisi regulasi itu maka keadilan proses pelaksanaan pemilu ya kembali lagi bahwa ketika dasar substansi hukumnya jelas standar keadilannya pasti KPU mengeksekusinya demikian. Iya, jadi memang sudah ada ya Bu payung hukum yang sudah jelas sudah dijelas bagi-baginya aturannya. Iya. Nah, kalau KPU itu kapan melenceng dari itu, ya tentu dia akan salah ya. Tidak, misalkan katakan KPU memberikan syarat di luar yang diatur bahwa yang diajukan hanya calon laki-laki misalkan. Nah, keadilannya tidak terjadi pada untuk kaum perempuan. Atau misalkan hanya dari unsur partai politik saja. Tapi kan rupanya tidak. Sistem sudah diatur sedemikian rupa. Dan KPU adalah lembaga yang harus paling pertama dan utama untuk mewujudkan keadilan itu. Ya, luar biasa sekali ya. Oke, teman-teman pemilih, terima kasih sudah menonton pembicaraan kami sampai akhir dan informasi yang sangat informatif menurut saya karena sangat banyak hal-hal yang baru saya tahu dari Ibu mengenai pembahasan kita hari ini. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya. Terima kasih teman-teman pemilih, jangan lupa datang ke TPS tanggal 27 November 2024 dan gunakan hak pilih tak sebaik mungkin. Pilkada tak, pilkada untuk kita. Ya, sekali lagi Ibu yang pimpin
Pilkada. Pilkada untuk kita. Sekian dari saya Aul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.